Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini, kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan tentang unsur hidup menuju ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam unsur hidup, segala makhluk tidak bisa terlepas dari Tuhan, sumber dari segala hidupnya. Angkasa, bumi selaku pemberi energi kehidupannya, baik lewat asupan udara, cahaya dari matahari, asupan makanan yang tumbuh di bumi, serta kedua orang tuanya selaku awal kehidupan barunya. Keterkaitan hidup atas unsur tersebut tidaklah mungkin dapat dipisahkan atau dihilangkan dari kehidupan itu sendiri. Bagaimana dengan sembah sujud? Sembah sujud ialah mempersembahkan sujud atau mempersembahkan tanda kepatuhan. Dengan kata lain, sembah sujud adalah mempersembahkan tanda kepatuhan pada sesuatu yang pantas dipatuhi, ditaati, karena dirinya tidak dapat terlepas dari unsur hidup di dalam kehidupannya tersebut. Jadi, sembah sujud manusia haruslah ditujukan pada Tuhan, angkasa, bumi, serta kedua orang tuanya, di mana unsur tersebut mutlak ada pada diri manusia. Karena sembah sujud adalah simbolik, tanda kepatuhan tidak mencakup aspek pelaksanaan tindakan rasa. Kepatuhan untuk itu, leluhur bangsa Indonesia lebih menekankan pada perilaku tindakan tanpa simbol, tanda semata, yaitu sembah bakti. Sembah bakti adalah mempersembahkan tindakan karya perilaku terbaik terhadap apa yang terkait dalam unsur hidup kehidupannya. Bakti pada Tuhan berarti menghormati segala hidup, karena di dalam segala hidup itu ada Tuhan. Bakti pada bumi dan angkasa berarti tidak mencemari dan mengotorinya bumi dan angkasa sebagai tempat kehidupan. Bakti pada kedua orang tua berarti tidak membuat malu, mencemari namanya dengan perilaku buruk kita sebagai anaknya. Dan unsur hidup tersebut tidak akan pernah dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kita tanpa kedua orang tua tidak akan pernah ada. Tanpa bumi dan angkasa tidak akan pernah ada penghidupan. Begitupun jika tanpa Tuhan sumber dari segala zat hidup, pastilah tak akan ada kehidupan. Disitulah bakti dan penghormatan manusia harus ditujukan tanpa harus dengan simbol, tanda, dan seruan-seruan pengelompokan, karena sumber dari segala zat hidup tidak terbatas nama, tanpa ada satu makhluk pun yang mampu memberi nama. Ia yang paling awal dan tanpa akhir. Leluhur bangsa Indonesia dengan tuntunan keesaan Tuhan yang nyata mengajarkan dengan sangat jelas, patuhilah kedua orang tuamu, karena ia adalah perwujudan Tuhan untuk pribadimu. Berbaktilah pada bumi dan angkasa, karena ia wujud universal, kekuatan Tuhan semesta alam. Dan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah tindakan bakti manusia hidup dalam kehidupan yang beraturan, bukan eksploitasi nama Tuhan untuk kepentingan pribadi dan kelompok sebagai pembenaran tindakan untuk perebutan kekuasaan atas nama agama, umat, etnis, dan golongan massa politik. Ketuhanan yang Maha Esa satu kesatuan hidup tanpa dapat dibatasi oleh agama apapun. Untuk melakukan sembah sujud maupun sembah bakti tentunya bersifat privasi atau khusus sendiri, tidak berkelompok-kelompok dan tidak diatur-atur, juga tidak memerlukan bangunan-bangunan yang disakralkan.
tidak memerlukan pemimpin kebaktian, melainkan dilakukan atas dasar niat pribadi. Sesuai uraian di atas, tentunya tidak untuk menyanjung orang-orang yang ditokohkan, melainkan kepada unsur yang nyata dalam kehidupannya. Hukum berdasar pada nalar dan nurani yang berpijak pada salah atau benar. Siapa merugikan siapa dan siapa merugikan apa. Jika malam berganti siang, maka makhluk malam akan gelisah. Begitupun jika siang berganti malam, maka makhluk siang akan gelisah. Satu kepastian yang tak bisa ditawar, satu kepastian hukum, satu kepastian aturan tanpa keberpihakan. Begitupun dengan tepos liro, dirinya sendiri diadili oleh dirinya sendiri secara pasti, tanpa ada yang terugikan oleh tindakan dirinya. Manusia selaku makhluk Tuhan yang dikaruniai nalar dan nurani lebih sempurna daripada makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin di muka bumi untuk kelestarian kehidupan dengan ukuran rasa manusia itu sendiri, yaitu satu rasa kemanusiaan. Dan tepos liro adalah mengukur dengan rasa dirinya sendiri selaku manusia. Tepos liro bukan saja meminimalisir permasalahan antar manusia, bahkan melenyapkannya karena sebab akibat dari perbuatan akan terukur lebih dahulu sebelum dilakukan. Dan tentu antar manusia tidak terjadi gesekan yang menimbulkan konflik. Tepos liro, kosakata Jawa, tetapi orang Jawa akan merasa malu jika sebatas ucapan tanpa melakukan apa tepos liro itu sendiri. Tepos liro adalah sebuah peradaban luhur dari para leluhur yang paling luhur tanpa ada klaim siapa pelaku yang menuturkan, mengajarkan, dan melakukan pertama kalinya. Satu budaya turun-temurun peradaban manusia yang tidak akan pernah dapat dipersalahkan oleh hukum agama atau hukum negara karena segala tindakan akan terukur terlebih dahulu tanpa ada korban ataupun menimbulkan korban dalam tindakan tersebut. Mungkinkah seseorang yang tidak merugikan siapapun dan tidak merugikan apapun dinerakakan oleh Tuhan karena tidak merugikan? Untuk apa semua perselisihan, pertikaian, dan peperangan yang ditimbulkan oleh perbedaan agama kerap kali terjadi di seluruh belahan dunia? Apa yang diperebutkan oleh konflik-konflik perbedaan agama tersebut? Tuhan adalah sumber segala zat hidup apapun agamanya, apapun bentuk rupanya, dan dari manapun tempat tinggalnya. Asalnya tetaplah sama dari kedua orang tuanya sebagai tempat hidup menuju kehidupan. Kedua orang tua selaku tempat hidup dan alam semesta meliputi bumi dan angkasa adalah tempatnya kehidupan. Kemana sembah bakti manusia harus ditujukan kalau bukan kepada orang tuanya, kepada bumi dan angkasanya? Berbakti kepada orang tua, bumi, dan angkasa adalah kehendak Tuhan. Apakah mungkin Tuhan akan menyiksa dalam api neraka pada orang yang telah berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak mencemari bumi dan angkasa sebagai wujud baktinya pada kehidupan, walaupun orang tersebut tidak beragama? Tepos liro, satu kata yang bermakna luas dalam tatanan perilaku kehidupan. Kebijakan, kesantunan, kebaktian, keseimbangan, keadilan, kemerdekaan, kedamaian, dan masih banyak lagi seluas alam raya, tidak mengenal ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun dilakukan tidak terbatas, karena tepos liro itu sendiri adalah batasan untuk tidak merugikan lain pihak, tidak menyakiti orang lain, dan tidak membenci orang lain. Tepos liro, satu budaya manusia, budaya rasa kemanusiaan untuk dilakukan manusia siapapun dalam kehidupan. Ajaran leluhur bangsa Indonesia untuk dunia yang lebih tentram, untuk dunia yang makin rusak oleh durjana bertopeng agama, bertopeng kesucian, menjual nama-nama Tuhan untuk kekuasaan,
materi, dan simpati hanyalah pembodohan. Tepos Sliro tak tersentuh api neraka karena api neraka tak mampu menjangkaunya dengan alasan apapun untuk menghakiminya. Tak ada satu nikmat Tuhan yang didustakan dan diingkari oleh tuntunan Tepos Sliro, tuntunan yang tak perlu mengelompokkan diri, tuntunan yang tak perlu dipropagandakan paling benar, karena segala sesuatunya adalah kenyataan. Untuk itulah dimohonkan kepada manusia Indonesia kembali pada jati dirinya bangsa Indonesia, jati dirinya kemanusiaan, dan untuk saudara-saudaraku di seluruh belahan dunia, kembalilah pada Tepos Sliro, peradaban rasa kemanusiaan untuk menjadikan filter segala tindakan. Untuk bangsa Indonesia yang besar ini, kembalilah dengan harga diri dan kebanggaannya tanpa harus takut dengan ancaman api neraka, karena Tepos Sliro adalah kehendak Tuhan itu sendiri. Selamat merenung saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.